Bayangin cu, muka kalian yang burik, otak kalian yang bedegul, serta aura kalian aura yang memancarkan pengocok handal. Tiba-tiba saja kalian bertukar tubuh dengan seorang wanita kawaii paling populer, idola sekolah. Ya pokoknya memenuhi syarat sebagai my waifu lah. Oh my god. So kisah ini terjadi kepada seorang pemuda bernama Yamada. Jadi seperti apa yang Aing bilang di awal ya, Yamada ini seorang pemuda bedegul, hobi gelut, preman sekolah, dan aura-aura pengocoknya itu kental banget lah. Yang kini tengah dimarahi oleh gurunya karena kelakuan Yamada yang begitu bedegul. Kimi wa gakkou o nanda to omotte iru no ka ne? Kono shiritsu no meimon Suzaku Koukou kaikou irai hajimete da yo. Tapi ketika Yamada ini tengah asyik-asyiknya diceramahi oleh sang guru, Sensei, gakkyu nissho motte kimashita. Shiraishi-san ka. Gokurou sama. Alamak, ini kan My Otong. Iya, kita diperlihatkan sesosok wanita super kawaii, pandai, dan ya sangat berbanding terbalik dengan Yamada yang seorang pria bedegul ya para penonton bernama Shiraishi. Shiraishi Urana-kun o minarai tamae. Kinkou housei, seiseki yuushuu. Kimi to wa seihantai da. Kusso tsumannassou na yatsu. Nah, Yamada yang merasa jengkel gitu kepada Shiraishi karena dirinya selalu saja dibanding-bandingkan oleh sang guru. Di sini Yamada pun berniat untuk memberikan pelajaran kepada Shiraishi pada sebuah tangga. Tapi ya, Yamada malah terjatuh dan menimpa Shiraishi. Namun poinnya bukan di situ cu, melainkan ketika Yamada terbangun dari pingsannya, Yamada sangat terkejut ketika mengetahui, loh kok otong Aing hilang dan Ore! Aitsu ni natte n janeka! Yoi bro, Yamada terbangun dengan tubuh yang sudah tertukar dengan wanita paling populer tersebut. Dan sebaliknya pun, Shiraishi ya teman-temanku yang kini tengah berada di dalam tubuh Yamada juga. Sensei, kono bahai, A to C no kai o okikaeru koto wa kanou desu ka? Wah, melihat kini dirinya yang biasa terkenal sebagai sesosok preman yang paling ditakuti di sekolahnya sudah berubah menjadi boti siap lodo. Tentu dong Yamada itu langsung meminta kepada Shiraishi untuk bertukar tubuh kembali dan mereka ulang adegan ketika mereka terjatuh dari tangga. Tapi Shiraishi langsung menolak hal tersebut karena selain Shiraishi yang tidak mau merasakan rasa sakit lagi, Shiraishi juga tidak mau melewati jam pelajarannya ya. Jadi jika Yamada mau, kalau Aing sih kayaknya nggak mau deh cu. Loh hei, kenapa abangku? Ya, begitulah. Yamada harus menunggu sampai jam pulang sekolah nanti. Dan entah mengapa gitu, ketika Shiraishi berada di tubuh Yamada, dirinya merasa kurang nyaman gimana ya para penonton. Sebab Datte kokan ni henna mono ga tsuite iru nda mono. pasti Ichi bos tuen. Ya, sambil menunggu jam pulang sekolah tiba, Yamada memanfaatkan momen tersebut dengan melakukan hal-hal yang aku, kamu, dan kita pikirkan ya para sahabatku semuanya. Hei boy. Oh ya, meskipun Shiraishi ini terlihat seperti gadis populer yang kawaii, tapi sebenarnya Shiraishi itu merupakan seorang gadis pendiam, kutu buku, dan ya tak jarang selalu dibully oleh para wanita lainnya ya para penonton. Naruhodo na. Wah, Yamada yang kini berada di tubuh Shiraishi yang melihat akan pembulian tersebut, tentu sebagai seorang pentolan sekolah yang sangat teramat tidak terima akan hal itu, yang ya awalnya sih dengan jiwa premannya, Yamada ini ingin sekali aja gitu menampol para pembuli Shiraishi. Tapi ketika Yamada benar-benar akan melakukan hal tersebut, tiba-tiba Otonashiku naru nda yo. Nani kattena koto shite. Yoku mo nagutte kureta wa ne.
Iya, si Raisi mencegah hal itu. Ya, meskipun awalnya si Raisi itu sangat marah ya kepada Yamada karena sudah menggunakan tubuhnya seenak jidat Yamada, tapi si Raisi sebenarnya senang kok karena Yamada yang sudah perhatian banget kepada dirinya. Hingga tak terasa sore hari pun tiba dan kini kita diperlihatkan Yamada dan si Raisi yang akan mereka ulang adegan jatuh mereka untuk kembali ke tubuh mereka masing-masing. Tapi ya begitu cu, meskipun mereka sudah berkali-kali mengulang adegan jatuh tersebut atau bahkan mau sampai ke isekai sekalipun, mereka tak kunjung juga bisa kembali ke tubuhnya masing-masing. Hingga di tengah-tengah keputusasaan Yamada, Cring, si Raisi itu baru ingat bahwa ketika mereka terjatuh, mereka itu saling bersilaturahmi bibir ya para emblo-emblo sekalian. Yang oleh sebab itu, mungkin dengan mereka yang bersilaturahmi bibir bisa membuat mereka kembali ke tubuhnya masing-masing gitu kan. Ya walaupun awalnya Yamada menolak, tapi setelah itu terjadi... Majika yo. Modoreta desho? Yap, betul saja Kang. Mereka berdua pun benar-benar kembali ke tubuh mereka masing-masing setelah bersilaturahmi bibir. Tapi apakah masalahnya sudah berhenti sampai situ saja pada penonton? Tentunya tidak dong. Sebab tanpa mereka berdua sadari, kejadian ini terlihat langsung oleh sesosok pria berambut putih yang diketahui bernama Miyamura. Untung bukan blonde cu yang lihat. Tapi ya untuk siapa dan apa tujuan Miyamura ini kita skip dulu lah ya. Karena kini kita akan berfokus terlebih dahulu kepada Yamada yang setelah kejadian kemarin, Yamada dan si Raisi itu semakin sering melakukan pertukaran tubuh ya Kang demi kepentingan mereka masing-masing. Sepertinya enak. それは山田君のことが好きだから。 Hingga ketika Yamada ini tengah santai menikmati kenikmatan yang tidak mungkin kita pernah rasakan, tiba-tiba saja Yamada dihampiri oleh Miyamura yang katanya si Raisi ini sudah memiliki janji kencan dengan dirinya ya teman-teman. Yo, 俺とデートしてくれるって言ったじゃん。言ったのかあの女が。いやーね、忘れてなんかいないわよ。 Walaupun sulit dipercaya, tapi karena Yamada yang tidak tahu menahu akan hal tersebut, Yamada hanya berusaha untuk mengikuti arus dan ya bertingkah seperti wanita yang imutlah di hadapan Miyamura. Hingga di tengah-tengah kencan mereka berdua, tiba-tiba saja muncullah ini ketiga NPC yang mengaku-ngaku sebagai fans berat dari si Raisi yang tidak terima jika si Raisi itu berdekat-dekatan dengan lelaki seperti Miyamura. 白石さん、何してるんですか？大丈夫ですか？ Yang kita sebut saja si Tol, dan ya betul Ucok Kang. Nah, sebagai seorang pria Sigma, Miyamura itu tidak terima ya jika kekasihnya diganggu oleh tiga kerocok pengocok seperti Tong, si Tot dan juga Ucok. Ya bertumbuh pun bertumbuhlah kita. Tapi yang terjadi si anjing malah modar gitu kan. Tidak memiliki pilihan lain, Yamada pun langsunglah mengeluarkan ultinya demi mengusir para kroco tersebut. Sekaligus dari sini pula lah Miyamura yakin bahwa dugaannya akan Yamada yang bertukar tubuh dengan si Raisi itu memang benar adanya. Secara dari awal pun kan rencana kencan itu hanyalah bohongan belaka ya. Ditambah ketika Yamada menggunakan tendangan khasnya tersebut membuat Miyamura semakin yakin bahwa yang ada di tubuh si Raisi ini adalah si Yamada, preman bedegul dari sekolahnya. これで確信したぜ。お前、山田だろ。来たな、白石浦だ。一体どういうこと？ Tapi tenang, Miyamura tidak ingin membocorkan rahasia mereka kok. Justru Miyamura akan memfasilitasi mereka berdua sebuah ruangan eskul, yaitu eskul penelitian supranatural untuk mereka berdua bertukar tubuh. 部員は俺しかいなくて配分目前。お前たちが部員になるなら自由に使ってくれていい。
Sebab bisa bahaya kan jika mereka berdua bertukar tubuh di luar ruangan lalu dilihat oleh Ube, lalu si Ube itu memfoto Shiraishi dan mengancamnya dengan perkataan, kalau kamu tidak menuruti apa kemauanku, akan kusebar foto ini ke seluruh siswa. lalu Shiraishi yang tidak memiliki pilihan lain pun terpaksa deh harus dicukur-rukuk oleh Ube tersebut sampai Shiraishi ketagihan dan tidak bisa hidup tanpa Johnny Ube. Bisa gitu ya bang? Alternatif ending cu. Oh iya, kenapa Miyamura bisa memfasilitasi ruangan kepada mereka? Karena ternyata Miyamura ini merupakan seorang anggota OSIS. Tapi sebelum ruangan ini benar-benar diberikan kepada mereka, Miyamura itu penasaran apa benar nih hanya dengan kisu saja mereka berdua bisa bertukar tubuh. Dan tentunya karena Shiraishi tidak mau membuktikan hal tersebut dengan Miyamura, maka dengan terpaksa bro Miyamura pun akan mengkisu Yamada. Danおうマジで入れ替わりやがったぞ。 curiga ge anjing ini si Miyamura cu. Tapi ketika mereka berdua tengah asyik-asyiknya bertukar tubuh satu sama lain, tiba-tiba saja 超常現象研究部って活動再開したの？入部したいんだけど。 ini nih bro, wanita berambut bondo, short hair yang kawaii, wangi dan pastinya aing klaim dong sebagai waifu bernama Ito Miyabi atau kita panggil saja Ito lah ya, yang ingin bergabung ke dalam klub penelitian supranatural. Yang katanya si alasan Ito ingin masuk ke dalam klub ini itu karena Ito sangat tertarik dengan hal-hal yang berbau supranatural, dan bahkan Ito rela membeli benda-benda yang katanya sih memiliki kekuatan supranatural ya, seperti foto UFO, batu meteor, serta Ito yang bisa membekokkan sendok, yang tentu itu semua hoax ya bro. よーく見てたよね。ほら、曲がったでしょ。 Namun ya karena di sekolah mereka itu memiliki kebijakan untuk menerima anggota baru yang ingin join ke dalam klub mereka, maka mau tidak mau, senang tidak senang, mereka pun harus menerima Ito untuk join ke dalam klub supranatural ini. Awalnya sih Ito senang banget ya karena dirinya bisa masuk ke dalam klub yang ia idam-idamkan, tapi tidak dengan Yamada yang sangat kesusahan ya Kang untuk bisa nggak pakai cium aja ini, nggak usah pakai mualasat anjing, kan aku masih sendiri. Kan bisa muah sama tangan bang. Enggak, bawa sabun. Dan benar saja cu, ketika Yamada dan Shiraishi ini sedang melakukan proses bertukar-tukar tubuh, tiba-tiba saja かといって他に使えそうな場所もねえし。merasa kecewa dan tertipu, di keesokan harinya Ito yang sakit hati ini pun langsung menyebarkan hoaks kepada seluruh siswa bahwa saat ini siswa Badagua Yamada sudah berpacaran dan mencium wanita paling populer di sekolah mereka, yaitu Shiraishi. おい見ろよ、山田と白石さんキスしてたって。ビラまであんのかよ。よかせんくらい。くそ、これじゃ収拾がつかねえ。 Wah, Yamada yang tidak ingin Shiraishi makin dibully dan dijauhi oleh orang lain karena kabar tersebut, tentunya di sini Yamada tidak tinggal diam dong ya. Dimana demi menghapus kabar itu, Yamada pun memanfaatkan kekuatan bertukar tubuhnya untuk mengambil alih tubuh Ito. 帰るわ。だったらここから出すわけにはいかねえな。ここから出たいなら俺とキスしな。 Wah nih kelakang ini Ito. Kia, tolong aku mau dicukur-rukuk secara paksa di sini. Tenang saja kucing kecilku, sakitnya di awal doang kok. Dan 悪いな。こうする他に手はねえみてえだからよ。 And ya, dengan Yamada yang berhasil mengambil alih tubuh Ito, Yamada pun langsunglah mencoba untuk mengklarifikasi kepada seluruh siswa sekolahnya bahwa berita mengenai hubungan Yamada dan Shiraishi itu hanyalah hoaks belaka. Tapi kalian mau tahu gak apa jawaban dari para siswa yang lain? Dengar deh cu sama kalian.
何よ今さら。誰もあなたが流した噂なんて信じてないわよ。この前なんか校庭に宇宙人がいるって言ってた。まったくよくそんなあからさまな嘘を思いつくわ。Yap, ternyata si Ito ini tukang hoax ya bro. Sedangkan di sisi Ito yang menggunakan tubuh Yamada, malah kenok ya cu, dihajar para preman. Namun tak lama dari itu, untungnya si datang Yamada yang berhasil menghajar balik para preman itu dengan mudahnya. Singkatnya, setelah semua masalah selesai dan Ito pun pada akhirnya diberitahu akan kekuatan supranatural Yamada dan juga Shiraishi yang bisa berganti tubuh dengan media Kisu, membuat Ito sangat merasa bersalah ya dan berniat untuk mengurungkan niatnya masuk ke dalam klub penelitian gaib. Tapi karena Ito sudah mengetahui rahasia mereka, Miyamura memutuskan untuk tetap mengajak Ito bergabung bersama mereka. Yang tentu hal itu membuat Ito sangat amat merasa bahagia brutal. Tapi ya semua itu tidak penting lah cu untuk sekarang, karena yang penting untuk saat ini adalah bereksperimen dong ya. Seperti Yamada yang mengkisu Shiraishi, lalu Yamada yang ada di tubuh Shiraishi mengkisu Ito. Menarik. Lalu Yamada yang ada di tubuh Ito mengkisu Miyamura. Sampai yang paling mantap, untuk ini kalian lihat sendiri aja deh. 女の子同士ってなんかドキドキするわ。中身どっちも男だけど。おう、伊藤さんの体も素晴らしいな。ちょっとどこさ Si Bejir malah nggak dilihatin. Tapi apakah menurut kalian hanya ada satu kekuatan saja di anime ini? Tentunya tidak dong, melainkan ada 7 kekuatan sekaligus. Dan kini tugas Yamada serta seluruh anggota klub penelitian supranatural itu adalah untuk mengkuak ke-7 kekuatan tersebut. Dimana nih kekuatan selanjutnya muncul ketika Yamada dan seluruh teman angkatannya tengah melakukan sebuah study tour. Nah, karena saat itu Yamada dan Shiraishi tengah bertukar tubuh, yang entah apa gitu Bejir yang ada di pikiran Shiraishi. Di saat Shiraishi menggunakan tubuh Yamada, Shiraishi malah mengelut armor suci miliknya dan difoto oleh sang pemilik kekuatan kedua yang bernama Odagiri. Nenek, gak pakein. 白石に頼まれただけだからな。そう、これも頼まれたの？ Oh ya, sedikit pengenalan aja ya mengenai Odagiri Nenek ini. Jadi Odagiri Nenek merupakan anggota OSIS juga sama seperti Miyamura. Yang kini mereka berdua itu tengah bersaing untuk menjadi ketua OSIS selanjutnya. Nah, karena nenek itu tahu bahwa Yamada merupakan sahabat dari Miyamura, maka nenek gak pakai N pun mengancam Yamada. Jika Yamada tidak ingin foto ini sampai tersebar, Yamada harus menghasut Miyamura untuk mundur dalam perebutan tahta ketua OSIS. Mumet lah anjing ini si Yamada. Tapi karena Yamada ingat ia memiliki kekuatan untuk bertukar tubuh, yang oleh sebab itu dengan memanfaatkan kekuatannya ini, Yamada pun memaksa nenek untuk berkisuria bersama dengan dirinya. Ya, meskipun awalnya nenek menolak ya, tapi kalau dipikir-pikir, ayo aja lah, maka. いいわ。どうなっても知らないわよ。 Iya, anehnya setelah Yamada mengkisu nenek, kok gak berubah gitu kan? Curhatlah Kang Yamada ini kepada Miyamura dan juga Ito. Kok aku setelah mengkisu nenek gak berubah ya? Mana sini aku coba. Genying ini si Miyamura Bejir. Kalau sekali 2 kali oke, enggak ada kata oke juga sih. Ya pokoknya setelah Miyamura dan Ito mengetes kekuatan Yamada dengan mengkisunya, emang benar mereka berdua tidak bertukar tubuh dengan Yamada. Sebab ternyata kekuatan Yamada itu sebenarnya sudah berubah. Dan ternyata juga nenek gak pakai N ini memiliki sebuah kekuatan pemikat semua orang, atau simpelnya mah pelet lah Kang. Yang oleh sebab itu di keesokan harinya, 小田切と入れ替われさえすれば。は？ おはよう山田。やだもう恥ずかしい。実は俺も作ってきてやったぜ。弁当。 Ya betul saja, Miyamura dan Ito pun seketika terpelet kepada Yamada. Sepertinya aku nak kekuatan ini deh. Buat apa bang? Buat memikat artis AV. Maksudnya yang itu artis animal video. Alamak abang suka furi kah? Udah lah.
Sedangkan si Reishi yang mengetahui bahwa kini kekuatan Yamada itu sudah berubah, awalnya si Reishi itu nampak cemburu kepada Yamada ya para penonton, karena diam-diam Yamada sudah mencium nenek tanpa sepengetahuannya. Tapi setelah si Reishi mencium Yamada kembali, どうなっても知らねえぞ。あれ入れ替わってるぞ。 ya Yamada kembali memiliki kekuatan pertukaran tubuh. Sedangkan nenek yang melihat semua itu tepat di hadapan matanya tanpa sadar membuat nenek itu berlinang air mata. Sebab kita baru tahu setelah nenek mengkisu Yamada, kekuatan pemikat nenek itu mental balik ya kepada nenek. Jadi ya seketika membuat nenek itu menjadi tergila-gila lah kepada Yamada. Tak ingin berlarut-larut dengan masalah ini, si Reishi pun memaksa kepada Yamada untuk mengembalikan pikiran nenek seperti semula kembali. Ya meskipun Yamada itu emo, tapi karena si Reishi tidak mau ada wanita yang menyukai Yamada selain dirinya, aduh anjing. Di sini dengan terpaksa Yamada pun mengembalikan nenek deh seperti semula. Nani 偉そうなこと言ってんのかしら、あの男。 Dan dari sinilah kita tahu bahwa sebenarnya orang yang memiliki kekuatan di sekolah Yamada saat ini itu disebut dengan penyihir. Dan kekuatan Yamada merupakan sebuah kekuatan mengkopi di mana setiap Yamada mengkisu para penyihir yang lain. Ya secara otomatis Yamada bisa menggunakan kekuatannya tersebut lah. Sekaligus juga nenek pun memberitahu Yamada jika Yamada berhasil mengumpulkan ketujuh penyihir yang ada dan menyatukan mereka semua, maka satu permintaan Yamada apapun itu akan menjadi terkabul. Wah, semakin semangatlah Kang Yamada ini. Dan kini Yamada pun langsung utiwi mencari sang penyihir ketiga, yaitu seorang wanita culun, introvert, pendiam. Tapi yang modelan kayak gini sih biasanya yang paling menggigit ya para penonton. Bernama Otsuka yang Yamada temui ketika Yamada tengah mengikuti ujian remedial. Awalnya sih Yamada itu tidak tahu menahu bahwa si Otsuka itu merupakan seorang penyihir ya para penonton, hingga tiba-tiba ya, tiba-tiba saja Otsuka mengkisu Yamada. Lalu apa sih bang kekuatannya? Penukar otong? Ya enggak dong, cuma melainkan kekuatan Otsuka ini merupakan sebuah telepati yang Otsuka manfaatkan untuk bekerja sama dalam mengerjakan ujian remedial. 聞こえたんですね。つうかよ。しかし10分の遅刻で貴様は私を舐めているのか、山田訓練兵。なんだその返事は、キュリー。 Nah, Yamada yang mengetahui akan kekuatan ini pun langsunglah ia meminta kepada Miyamura, si Reishi, dan juga Ito untuk membantunya dalam ujian remedial nanti. Tapi kalian tahu apa hal yang pertama kali Miyamura katakan kepada Yamada dengan menggunakan kekuatan telepati ini? Dengar deh cuy sama kalian. お前らもなんか。おっぱい。は？おっぱい。おっぱい。おっぱい。直線 x-y 足す3は0ねえな。つうか、俺が問題伝えたら。Yap, opai. Ya pada intinya dengan kekuatan telepati tersebut, pada akhirnya Yamada, Otsuka, serta para NPC Kroco pun berhasil melewati ujian tersebut dengan nilai yang hampir sempurna. Penyihir ketiga tuh ya. Nah, penyihir keempat yang Yamada temui itu merupakan seorang wanita berambut pink, bulut-bulut, yang diketahui bernama Sarushima. Lalu kok bisa sih Yamada dan Miyamura itu berada di rumah Sarushima sekarang? So begini cuy, jadi Sarushima itu sudah lama tidak masuk sekolah, dan Miyamura yang memang notabene-nya seorang anggota OSIS diminta langsung oleh sang ketua OSIS untuk membujuk Sarushima kembali lagi ke sekolahnya. Meanwhile. おお、こいつはいいぞ。なんという面積。だからてめえも手伝え。 Tapi setelah Yamada melihat akan perawakan Sarushima, tingkah Sarushima, serta Sarushima yang tiba-tiba saja mendadak bolos sekolah tanpa alasan yang jelas, di sini Yamada itu ingin memastikan apakah benar gak nih Sarushima ini seorang penyihir atau bukan. Namun ketika Yamada ingin mengkisu Sarushima ketika Sarushima tertidur, 悪く思わねえでくれよ。 助けて。助けて。
Yamada. Yap, di sini Sarushima secara mengejutkan meminta tolong kepada Yamada dan mengaku bahwa ia memang merupakan seorang penyihir keempat dengan kekuatan dapat melihat masa depan. Lalu apakah alasan Sarushima ini menjadi nolep dan kenapa Sarushima ingin meminta tolong kepada Yamada? Kalau ini aing minta kepada kalian bener-bener harus fokus ya bro. Soalnya kalau kalian ngelamun dikit aja pasti kalian bakal bingung gitu sama alur ceritanya. Oke, udah. So, begini Kocokers. Alasan Sarushima melakukan itu semua adalah karena dicukuruk sama ayah. Serius. So, begini, di penglihatan masa depannya, Sarushima melihat bahwa sekolah mereka itu terbakar hebat. Dan entah apa alasannya, Sarushima serta Yamada lah yang dituduh sebagai dalang akan kejadian tersebut. Kimi mo watashi to issho ni hannin atsukai sareru koto ni naru nda yo. Ha? Nande sonna? Yada, watashi ga shiritai yo. Yang oleh sebab itulah, demi menghindari kejadian ini, Sarushima pun memutuskan untuk menolep dan meminta bantuan Yamada guna mencegah kejadian kebakaran ini. Dan tentunya ini semua tidak gratis dong. Harus bayar pakai uang gitu bang? Uang? Mana main, cukurukuk dong biar lebih nyetel boy. Nah, untuk kronologi kebakarannya sendiri aing persingkat aja lah ya, karena kurang menarik dan minim bulut-bulut juga. Jadi kenapa sekolah mereka bisa kebakaran itu adalah karena ulah seorang pria berambut hijau bernama Tsubaki. Yang mana ketika Tsubaki tengah galau, Tsubaki selalu melakukan masak-masak di sekolah ya para penonton. Lalu apa sih yang membuat Tsubaki ini bisa galau? Apakah si Muanok tidak bisa berdiri? Ya tidak juga begitu dong. Melainkan karena cinta Tsubaki kepada si Raisi itu tidak terbalaskan. Lebih ke Tsubaki yang malu untuk mendekati si Raisi sih. Wah, Yamada yang mengetahui ayahnya diincar oleh pria lain seketika membuat Yamada dan Miyamura itu memiliki sebuah ide cemerlang ya teman-temanku. Bagaimana kalau kita cukur-cukuk saja Tsubaki secara paksa Miyamura? Alamak, apakah Boboiboy kuasa 3 akan terbangun di sini cu? Tapi ketika Miyamura dan Yamada benar-benar akan melodok-lodok Tsubaki sampai jebol. Iya, untung OP bejir ini si Tsubaki, kalau enggak udah lebar itu buang si bemper. Gagal dengan rencana pertamanya, Yamada pun menggunakan rencana keduanya dengan bertukar tubuh dengan si Raisi untuk berkencan dengan Tsubaki. Tsubaki-kun, matta? 白石さん、いや全然俺も今来たとこ。 嘘つけ。 Yang awalnya si kencan ini berjalan dengan lancar ya, hingga ketika Tsubaki menyatakan perasaan cintanya kepada si Raisi aka Yamada, tiba-tiba saja si Raisi muncul dan 出てきてんだお前。私たちこういう関係なの。 Yap, Tsubaki pun terkena NTR oleh pria gay yang ingin mencukurukuk dirinya. Ya, alasan si Raisi sendiri melakukan hal tersebut itu adalah karena si Raisi tidak mau yang menerima perasaan dari pria lain selain dari Yamada para penonton. Yang tentunya juga Tsubaki yang galau brutal karena baru saja terkena NTR oleh sesosok pria gay seketika membuat Tsubaki langsung utiwi ke dapur sekolah dan ingin memasak secara brutal dan ugal-ugalan. Namun yang untungnya kejadian tersebut berhasil Yamada gagalkan juga sih dengan menerobos secara paksa. Menerobos bempernya kah bang? Dan ya, Yamada pun melakukan pertukaran tubuh deh dengan Tsubaki, serta masalah pun berhasil diselesaikan juga ya cu. Bemper kau cu dirodo. 俺と山田が入れ替わったのは魔女の能力のせいだってのか？ああ、そういうことだ。すっげえ！ Untuk kedua penyihir yang lainnya kita singkat aja ya cu, karena kurang menarik dan minimnya bulut-bulut di sini. Jadi di penyihir kelima, Yamada berhasil menaklukkan seorang adik kelas dengan kekuatan yang dapat melihat masa lalu bernama Noah. Ya, meskipun agak sulit yang menaklukkan Noah, tapi dengan kepucak boyan Yamada yang sudah berhasil menaklukkan 4 penyihir yang slebe, maka untuk menaklukkan Noah mah ejet lah Kang. まあなんだ。おい、べったりくっつくんじゃねえ。だって私先輩のこと好きになっちゃいました。
Lalu sang penyihir keenam yaitu Mikoto yang dapat mencuri kekuatan dari penyihir lain dan membuatnya menjadi miliknya seorang. Lalu ini nih sang penyihir ketujuh sekaligus alasan kenapa Aing merangkum dua penyihir lainnya, karena ya Aing ingin fokus kepada alur cerita sang penyihir yang ketujuh ini ya bernama Rika, di mana kekuatan Rika itu merupakan sebuah kekuatan yang dapat menghapus ingatan seseorang. Oh iya, ada info penting loh mengenai Rika. Apa itu abangku? Ini nih cu. 実はリコもパンツ履いてないんだ。 Iya, penting sekali bukan, di mana Rika akan mengakui Yamada dan setuju untuk melakukan ritual pengabul permintaan bersama Yamada asalkan Yamada memenuhi syarat dari Rika, yaitu Yamada harus mau semua ingatan tentang temannya dihapus dari Yamada. Ya, Yamada yang tidak memiliki pilihan lain sih ya iya aja ya para penonton. Toh karena ini hanyalah satu-satunya jalan agar sang penyihir ketujuh itu mau mengakui dirinya. Tapi berbeda dengan keenam penyihir yang lain di mana mereka harus mengaktifkan kekuatannya dengan mengkisu, tapi Rika hanya perlu mendekatkan wajahnya saja ke Yamada dan efek dari kekuatan Rika ini auto aktif. じゃあリカちゃん、もう行くね。 Awalnya Yamada itu bingung ya, kok dirinya nggak hilang ingatan gitu kan. Tapi ketika Yamada baru saja memasuki ruangan klub penelitian supranatural, なんか俺記憶消えなかったっぽいわ。え、何？お前 B 組の山田？俺たちに何か用かな？ ya ternyata bukan Yamada yang kehilangan ingatannya, melainkan dirinya lah yang dihapus dari ingatan orang sekitarnya. Awalnya si Yamada nggak terlalu memikirkan hal tersebut dan menyusun rencana untuk membuat si Reishi menjadi orang yang pertama yang bisa mengingat dirinya. Yang mana caranya itu ya gampang kok. Yamada hanya perlu membuat si Reishi itu jatuh cinta lagi kepada dirinya dengan cara Yamada yang kini akan menyatakan perasaan cintanya kepada si Reishi. Tapi jawaban si Reishi adalah 私他に好きな人がいるから。 Jelek anjing, kena mental lah bro Yamada. Apalagi ketika si Reishi mengatakan, maaf aku sudah menyukai seseorang. Mending ritual pakai balsam sih kalau yang jadi Yamada mah. Tapi Yamada tidak menyerah begitu saja. Di mana di sini itu Yamada melakukan plan B-nya untuk mendekati nenek Gapake-en dengan cara Yamada yang memaksa nenek Gapake-en untuk kisu dengan dirinya. Ya meskipun awalnya nenek Gapake-en ini menolak, tapi karena Yamada yang begitu memaksa, maka diiyain deh. Gampang banget ya cu di anime. Tapi iya, kali ini si Reishi lah yang melihat ayangnya yang mengkisu wanita lain. Ya, walaupun di sini si Reishi itu hilang ingatan akan sesosok Yamada, tapi ngejelepnya itu masih tetap terasa dan sakit banget ya bang. Seperti ketika kalian melihat waifu idaman kalian yang dikira polos, ternyata malah dijebol sama villain gitu. Yamada-kun, anata wa ittai dare? Ya meskipun awalnya Yamada sangat sulit sekali gitu untuk mengembalikan ingatan teman-temannya tersebut, apalagi si Miyamura. ところで宮村さん、今日お前の家行っていいか？だったら俺の家じゃなくて二人きりになれるところに行こうぜ。え？この時間なら生徒会室の横の部屋が使えるはずだ。 Fix gay bajir ini si Miyamura, kan ingatan tentang Yamada. Mana diajak ke tempat yang sepi lagi. Ya pokoknya setelah usaha mati-matian yang Yamada lakukan, pada akhirnya Yamada pun berhasil mengembalikan ingatan para penyihir satu persatu, termasuk si Reishi sang ayang yang paling Yamada cintai. And ya karena semua syarat telah Yamada lalui, pada akhirnya sang penyihir ketujuh Rika pun mulai mengakui Yamada dan setuju untuk melakukan ritual pengabul keinginan bersama dengan Yamada. Singkatnya, kini kita diperlihatkan Yamada yang sudah dikelilingi oleh ketujuh penyihir. Dan で次は
Ya, seketika waktu pun terhenti, di mana momen inilah Yamada harus mengatakan satu permintaannya untuk dikabulkan. Nah, pertanyaannya, apa sih permintaan Yamada itu? Tapi sebelum lanjut, Aing mau tanya kalian nih, kalau kalian ada di posisi Yamada, apa yang akan kalian minta, Ci? Kaya kah? Pintar? Jadi King Harem? Atau apa? Coba komen di bawah ya teman-temanku. Kalau lu permintaannya apa bang? Pakai nanya, cucu. Ya Aing minta permintaan Aing jadi 3 dong. Tapi Yamada tidak begitu ya para penonton. Yamada minta bahwa semua kekuatan penyihir yang ada di sekolah ini dihapuskan. Karena begini bro, syarat untuk menjadi penyihir sendiri itu adalah sang pemilik kekuatan harus menderita terlebih dahulu. Seperti si Reisi yang selalu dibully dan menyendiri, nenek gak pakaian yang ingin memiliki teman dan dikagumi, sampai Rika yang keberadaannya tidak pernah dianggap oleh siapapun. Ya pokoknya gitulah. Nah Yamada yang tidak ingin lagi ada penderitaan itu, maka Yamada pun sekalian ajalah menghapus kekuatan penyihir sampai ke akarnya. Sebab dengan adanya kekuatan penyihir ini bukannya membuat mereka bahagia, justru malah membuat mereka semua menjadi lebih menderita. Dan karena semua berakhir bahagia, maka anime yang berjudul Yamada-kun Seven Wish no Ninmajo pun tamat memangku dengan Yamada yang pada akhirnya resmi jadian dengan Neng Shiraishi. 俺は白石が好きだ。俺と付き合ってください。はい。Pengen